Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Olivia Nuzara dengan NIM 100212824290032 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kerusakan pangan akibat mikroorganisme. Apa itu kerusakan pangan? Kerusakan pangan adalah perubahan fisik, kimia, mikrobiologis yang membuat bahan pangan tidak layak konsumsi. Kerusakan ini dapat berdampak pada rasa, aroma, tekstur, dan keamanan pangan itu sendiri. Penyebabnya meliputi faktor mikrobiologi seperti bakteri dan jamur, aktivitas enzim, kerusakan mekanis seperti adanya tekanan atau terjatuh, faktor fisik seperti suhu, kelembapan, dan cahaya, serta serangan serangga. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai terong. Terong merupakan salah satu sayuran buah yang banyak dikonsumsi terutama di Indonesia. Setiap varietas terong memiliki penampilan dan cita rasa yang berbeda. Terong juga mengandung kandungan gizi yang cukup tinggi terutama vitamin A dan fosfor, sehingga cukup potensial sebagai penyumbang keanekaragaman bahan sayuran bergizi. Terong mengandung serat yang tinggi, bagus untuk pencernaan. Selain itu, terong juga bagus untuk kesehatan jantung, menekan kolesterol dan juga diabetes. Mikroorganisme perusak pada terong yaitu yang pertama Phytophthora capsicum. Jamur ini dapat merusak dan menyebabkan penyakit busuk buah, batang, dan akar. Yang kedua, Fusarium sp. Jamur ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman seperti layu. Yang ketiga, Pomopsis vexans. Jamur patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman terong, menyebabkan busuk pada daun, batang, dan buah. Yang keempat ada Ralstonia solanacearum. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit layu pada tanaman. Adapun perubahan fisik dan kimia dapat terjadi yaitu perubahan fisiknya, terong dapat membusuk lunak akibat Phytophthora sp, perubahan warna seperti menghitam dan mengering, timbul bercak coklat akibat jamur Pomopsis vexans dan buah menjadi layu. Yang kedua, perubahan kimia, penurunan nutrisi karena jamur memakan nutrisi dalam buah, meningkatnya produksi enzim sehingga membuat buah lunak dan berair. Adapun dampak kesehatan yang dapat timbul akibat mengonsumsi tanaman yang mengandung mikroorganisme tersebut, yang pertama, Phytophthora capsicum tidak dianggap sebagai bahaya bagi kesehatan manusia, namun tetap dihindari mengonsumsi buah sayuran yang menunjukkan tanda-tanda busuk. Yang kedua, Fusarium sp. Jamur ini memproduksi mitotoksin atau yang bersifat racun dengan gejala mual, muntah, diare, kerusakan jaringan, serta alergi. Yang ketiga, Pomopsis vexans. Jamur ini tidak diidentifikasi sebagai patogen manusia langsung, namun tetap berpotensi menimbulkan resiko kesehatan, terutama kemungkinan adanya senyawa toksik ataupun kontaminasi sekunder. Dengan gejala mual, muntah, diare, reaksi alergi, dan resiko patogen lain yang tumbuh menyebabkan keracunan serius. Yang keempat, Ralstonia solanacearum. Bakteri ini tidak memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan dari beberapa literatur atau jurnal yang saya baca, dapat menggunakan metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan hasil dari metabolisme agen hayati mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, jamur Endophyt Fusarium sp. yang dapat menurunkan intensitas serangan layu bakteri R. solanacearum. Meskipun Fusarium sp dapat sebagai mikroorganisme perusak tanaman, namun juga Fusarium sp dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan untuk mencegah layu tanaman akibat bakteri R. solanacearum. Yang ketiga, ada pencegahan prapanen dan pasca panen. Pencegahan prapanen dapat seperti penggunaan benih, rotasi tanaman, sanitasi lahan, dan mengatur jarak tanaman. Adapun pencegahan pasca panen seperti panenlah saat buah matang dan hindari kerusakan fisik seperti adanya tekanan, lalu memindahkan buah yang rusak, penyimpanan suhu optimal, dan kebersihan wadah dan alat. Sekian penjelasan dari saya mengenai kerusakan pangan akibat mikroorganisme. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.